Ya, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca seperti biasa secara bergantian. Saya ayat ganjil dan saudara di ayat genap. Elia di tepi sungai Kerit. Yang pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sama-sama. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ya, amin firman Tuhan. Berbahagialah seperti masih mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Siapakah itu Elia? Siapakah itu Elia? Ya. Ya, siapakah itu Elia? Nabi besar. Kita harus mengerti bahwa apa itu nabi. Ya, kadang-kadang kita mengerti apa itu nabi. Nabi adalah sebagai penyambung lidah Allah yang bertugas mempertobatkan bangsanya serta mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi Nabi itu saudara adalah sebagai penyambung lidah Allah atau yang memberitakan firman Tuhan. Siapakah itu Elia? Elia dalam bahasa Ibrani dikatakan itu adalah Eliyahu. Ya, dalam bahasa Ibrani Eliyahu artinya adalah Yahweh atau Tuhan. Nah, siapa lagi Elia? Elia adalah disebut juga seorang nabi besar yang hidup pada abad ke-9. Ini bukan sekolah minggu ya. SMI adalah sebelum Masehi. Ya, ini bukan sekolah minggu. Dalam masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel dan Raja Ahazia dari Israel. Itu adalah Nabi Elia. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melihat perjalanan Nabi Elia ini, saudara, banyak mengalami yang namanya mujizat. Dia adalah Nabi Elia disebut juga lebih besar, yang dimana dia mengalahkan para Nabi Baal. Berapa dia kalahkan Nabi Baal yang palsu? Berapa? 450 Nabi Baal. Dan juga saudara, Elia disebut sebagai orang yang kedua yang terangkat ke siapa yang pertama? Elia. Ada jemaat yang bertanya kepada saya, siapakah yang terangkat ke surga? Bukankah Elia? Saya bilang, Henok. Padahal kita sudah baca Alkitab, saudara. Ayo baca Alkitab. Jadi saudara, ada dua orang yang terangkat di surga di perjanjian lama. Yang pertama tadi siapa? Henok. Yang kedua? Elia. Di perjanjian baru siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul. Luar biasa, lu sekolah minggu ini. Nah, saudara, kita belajar bahwa di mana Nabi Elia mengalami mujizat kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara, ada dua poin yang kita belajar pada hari ini.
apa yang dapat kita pelajari dari Nabi Elia ini? Yang pertama, yaitu Nabi Elia mengerjakan tugasnya dengan iman. Kalau kita lihat dari ayat 1 dikatakan bahwa lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Dikatakan apa? Demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kita perhatikan kata-kata Elia ini kepada Raja Ahab, ini sangat berkuasa sekali. Sepertinya dia adalah yang pegang kendali, yaitu hujan. Dikatakan apa? Bahwa kalau Elia berkata hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun atau lebih? 3 tahun lebih. 3 tahun berapa? 3 tahun lebih. Tahun berapa? 3,5 bulan. 3 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3 tahun 6 bulan. Ya, kalau dia berkata hujan turun, maka hujan turun. Kenapa? Karena ada kuasa dalam diri Elia ini. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat Elia ini sebenarnya manusia biasa sebenarnya. Ya, kita sama seperti Elia juga. Jadi, jangan kita bayangkan bahwa Elia itu beda dengan diri kita. Tapi yang membedakan kita dengan Elia adalah hanya satu, yaitu iman. Yang membedakan kita dengan Nabi Elia. Karena kenapa firman Tuhan berkata Elia adalah manusia biasa. Jadi di hadapan Tuhan, saudara, kalau kita lihat tidak ada yang dikhususkan. Tetapi di hadapan Tuhan ada juga yang sangat istimewa, yaitu orang-orang yang beriman. Saya percaya Bapak dan Ibu dan saudara pemuda di tempat ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Semua punya iman? Iman. Iman itu, saudara, dasar dari segala sesuatu. Ya. Dan kita kemarin kita sudah saya bahas di khotbah di doa puasa di rumah Ibu Nintias. Saya katakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Apa yang kita imani saat ini, saudara, dan kita juga harus ada berbuat baik. Supaya apa? Sehingga apa yang kita imani saat ini, saudara, terwujud. Amin. Kalau kita orang beriman, saudara, saya percaya bahwa kita punya akan kesaksian dalam hidup kita. Ya, orang yang beriman, saudara, adalah akan punya kesaksian dalam hidupnya. Saya percaya, saudara, kalau kita pegang iman kita, akan banyak kesaksian hidup yang kita alami dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi, saudara, jangan kita bayangkanlah Elia itu berbeda dengan kita. Mari kita buka Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Dikatakan apa di situ? Yakobus 5 ayat 17. Dikatakan apa? Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi Elia itu adalah sama seperti saudara dan saya. Tidak lebih hebat, tidak lebih besar juga. Hanya yang membedakan adalah iman tadi yang membedakan. Iman saya dengan iman Pak Gunawan pasti berbeda. Iman Ibu Sri dengan iman Pak Dela pasti berbeda. Tidak semua sama. Pasti berbeda-beda apa yang kita imani. Pasti kita percaya imanilah. Kita pasti masuk surga, itu semua kita imani. Kalau kita nanti sudah meninggal, pasti kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Karena itu iman. Tapi ada juga iman, banyak sekali iman. Ya. Jadi saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa jangan kita membedakan bahwa Nabi Elia dengan saya berbeda. Enggak. Dia adalah manusia biasa. Sama seperti Bapak Ibu dan saya yang hadir pada hari ini. Saudara-saudara, di
Dikatakan bahwa Elia mengerjakan tugasnya dengan iman. Tugas Elia, saudara, sangat berat, di mana dia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja. Siapa tadi? Ahab. Kalau kita tahu, Ahab itu adalah raja. Ahab itu adalah penguasa. Dia banyak pasukan-pasukannya. Tetapi sebenarnya, saudara, untuk bertemu dengan Raja Ahab ini, taruhannya adalah nyawa. Dia punya istri, Raja Ahab ini. Namanya siapa? Ayo, ada yang tahu? Ratu Izebel. Dan istrinya ini, saudara, yang membawa dia untuk menyembah para dewa atau para patung-patung pada saat itu. Ya. Makanya Tuhan marah kepada Raja Ahab ini lewat perantara Nabi Elia. Dia menyembah dewa Baal, yaitu dewa-dewa yang namanya dewa-dewa kesuburan. Ya, dewa kesuburan, sehingga kalau nanti mereka menyembah dewa Baal itu, maka mereka percaya mereka akan punya tanah yang subur dan mereka akan tanah yang begitu banyak buahnya. Mereka menyembah dewa-dewa Baal itu, saudara, adalah dewa kesuburan, di mana mereka percaya kalau mereka menyembah dewa Baal ini, maka tanah mereka adalah subur. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Elia ingatkan Raja Ahab. Dikatakan apa? Karena engkau menyembah dewa Baal, dewa kesuburan, dan menyimpan dari janji Tuhan, maka Allah murka. Dia marah. Kadang-kadang dalam Alkitab, saudara, Allah cemburu. Dikatakan begitu dalam kita. Allah cemburu. Allah cemburu itu bukan seperti kita cemburu seperti manusia. Allah cemburu itu adalah salah satu adalah supaya kita tidak binasa. Supaya dia cemburu kalau kita menyembah dewa-dewa Baal. Dia cemburu kepada bangsa-bangsa Israel kalau bangsa Israel menyimpan dari janji Tuhan, dari perintah Tuhan, dan mereka keluar, mereka menyembah Baal. Dia cemburu. Karena kenapa? Bahwa itu adalah tidak bisa menyelamatkan engkau. Ini saya yang menyelamatkan engkau dari tanah perbudakan, itu tanah Mesir. Tapi sekalipun ada nabi-nabi, tetap bangsa Israel menyembah dewa Baal pada saat itu. Apa yang terjadi ketika Allah marah, ketika Allah murka? Hujan tidak turun pada saat itu. Mereka mengalami yang namanya kekeringan. Karena kenapa? Hujan tidak turun atas apa? Atas perbuatan Raja Ahab ini. Dan bangsa-bangsa Israel menyembah dewa-dewa Baal. Adakah dewa-dewa Baal saat ini? Ada. Begitu banyak. Nabi Elia diingatkan oleh Tuhan, pergi bersembunyi ke Keri. Dikatakan ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Keri, di sebelah timur, yaitu sungai Yordan. Saudara, kalau kita lihat, dia berjalan menuju ke sungai Keri. Dia taat. Dan dia sambil percaya. Kalau kita lihat tadi pertama ya, kalau dia disuruh bertemu dengan Raja Ahab, itu resikonya adalah nyawa atau mati. Tetapi Nabi Elia mengatakan, karena ini tugas yang daripada Tuhan, saya harus melakukannya dengan taat. Kadang-kadang saudara, dalam firman Tuhan saudara dikatakan kita, kamu harus mengasihi, belum tentu kita bisa mengasihi. Lihat Nabi Elia, sekalipun nyawa taruhannya, tapi dia melakukan dengan taat. Dalam panggilan seorang hamba Tuhan juga. Sampaikan firman Tuhan di sana, meskipun nyawa taruhannya. Karena itu panggilan Tuhan. Secara manusia ya tidak bisa Tuhan. Kenapa? Karena orang di sana orang bunuh-bunuhan. Tetapi kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Dulu waktu saya dipanggil di sini, saudara, saya tidak tahu seperti apa Sulawesi Selatan. Seperti apa muka-muka mereka, seperti apa sifat mereka, suara mereka kalau berbicara.
Satu hal yang saya dapat di sini saudara, kalau orang Sulawesi, kalau rokok itu bicara besar sekali suaranya, ternyata memang itu mereka cara bicara mereka, tapi hati mereka lembut seperti Hello Kitty. Amin. Itu kalau Sulawesi, itu yang saya pelajari dari orang Sulawesi. Nah, mungkin saya itu tidak bisa melihat bagaimana itu kapurung dibuat. Nah, ingat bahwa ketika Tuhan panggil kita sebagai para hamba Tuhan atau para pengerja, lakukan ini, lakukanlah dengan taat. Setelah Elia sampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab, saudara, Tuhan suruh sembunyi ke sungai Kerit. Kenapa? Karena Raja Ahab bisa marah. Mengejar dia, Elia pergi sembunyi ke sungai Kerit. Karena Tuhan tahu pasti nanti Raja Ahab ini akan marah kepada Nabi Elia. Maka Tuhan suruh, hai Elia, bersembunyilah ke sungai Kerit. Jadi yang pertama yang kita belajar dari Nabi Elia adalah Nabi Elia mengerjakan tugasnya dengan iman. Yang kedua, yaitu ketaatan membawa mukjizat. Saya aja saudara sebagai madam Nabi Elia, di mana dia mendengarkan suara Tuhan, dia taat. Dia mendengar perintah Tuhan, dia taat. Saudara-saudara, Tuhan mau kita adalah taat. Saya percaya saudara, ketaatan itu yang diinginkan oleh Tuhan selain iman kita adalah taat. Sama-sama katakan, saya harus taat. Saya harus taat. Taat itu mudah atau tidak? Tidak mudah. Tidak. Tapi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, mudah atau tidak? Mudah. Mudah. Tanpa Tuhan memang tidak mudah. Tetapi ketika ada Tuhan dalam hidup kita, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus, saya percaya kita akan mudah melakukannya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ketika ada di hati kita, contohnya suara Tuhan, ampuni yang menyakitimu. Saudara, saya percaya bahwa mengampuni orang yang menyakiti hati kita itu memang tidak mudah. Betul atau tidak? Betul. Tidak mudah. Tidak mudah. Dan memang itu sakit saudara. Tapi saya mau katakan bahwa saudara taat, lihat buah ketaatan itu, engkau akan merasakan kedamaian. Pernah saudara memaafkan, mengampuni orang yang menyakitimu? Pernah? Apa yang saudara rasakan? Oke, sukacita, kelegaan, kedamaian, penyertaan Tuhan. Apalagi kalau anak-anak muda ini susah sekali mengampuni orang yang menyakiti hati mereka. Tapi saya percaya bahwa sebagai pelayan Tuhan harus suka mengampuni orang sesama kita, sekalipun itu sakit. Saya katakan bahwa ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka ada kuasa Tuhan bekerja. Orang yang taat, pasti Tuhan bela. Kalau Tuhan suruh kita berdoa syafaat, ya taat berdoa syafaat. Kalau Tuhan suruh kita doa pembukaan, ya taat juga doa pembukaan. Begitu. Saya percaya saudara, kita adalah orang-orang panggilan Tuhan. Dipanggil apa? Dipanggil untuk melayani. Saya selalu katakan bahwa sebelum kita punya tempat gedung besar atau jemaat yang banyak, disinilah kita tempat belajar. Belajar apa? Untuk berdoa salah satunya. Kenapa? Karena beda sekali loh saudara. Kalau kita pimpin, contohnya khotbah saja ya. Pernah saya khotbah di SMA 5 sampai SMA 8, begitu banyak anak muda. Padahal kan saya khotbahkan hanya berapa sih jiwa-jiwa kita ini, kurang lebih 30. Beda suasananya saudara, beda sekali suasananya, tidak sama. Beda sekali. Sempat saya grogi saudara. Saya belum pernah, tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya maka saya bilang bahwa anak-anak muda generasi penerus. Ada program baru dari mahasiswa STFTJ. Di sini dibuka untuk les musik.
untuk bayarannya ya tidak ditarget lah, kita yang mengerti juga toh. Ya, di sini nggak ada. Kenapa? Karena mereka ini berdua dan juga saya tidak tahu sampai kapan kami di sini. Saya tidak tahu kapan kami di sini, saudara. Kalau saya menetap ya puji Tuhan. Kalau tidak juga ya puji Tuhan. Jadi selagi ada mereka di tempat ini, karena mereka di sekolah itu ternyata ada jurusan khusus untuk musik. Kalau kami di kampus kami di ST Glow tidak ada, memang jurusan musik tidak ada. Hanya belajar otodidak saja, yang penting nyambung di musiknya, nyambung di lagunya, yang penting masuk di dalam hadirat, menangis di orang. Nah, ini mereka pemuda datang lagi ke tempat ini untuk belajar main musik. Kalau tidak ada kegiatan di rumah, daripada main game, daripada nonton yang tidak jelas begitu, kemudian di sini kita ambil ilmu apa yang mereka dapat di STFT Makassar. Amin. Kalau ada juga mengatakan, bagaimana kalau kami ibu-ibu atau orang tua? Silakan saja. Di sini belajar tuh main gitar atau Pak Asis main bass, silakan. Karena ini Rian bisa semua musik, bisa drum, bisa keyboard, bisa gitar, bisa bass juga, bisa semua. 6 bulan mereka di sini. Ya lumayan tuh. Dan terasa sebenarnya saudara. Nah, saudara-saudara kita kembali ke sini. Ketika Nabi Elia taat, dia pergi ke Sungai Kerit. Apa yang terjadi di Sungai Kerit itu? Apa yang terjadi? Di Sungai Kerit itu, Nabi Elia memimpi di tempat persembunyian di tepi Sungai Kerit, yaitu daerah Sungai Yordan bagian timur. Dan luar biasanya lagi saudara, dikatakan apa? Dia minum dari Sungai Kerit dan dia makan yang diberikan oleh burung gagak. Di mana burung gagak ini saudara, dia membawa roti, yaitu pagi dan bukan hanya roti saja, tetapi dia membawa apa? Daging. Pagi dan petang saudara, burung gagak membawa roti dan daging. Kalau kita lihat, burung gagak itu saudara suka memakan daging. Tetapi sepanjang dia berjalan menuju ke tempat Elia, dia tidak makan itu daging. Kenapa? Karena dia tahu ini jatahnya Elia. Coba kalau manusia suka ambil jatah orang lain. Padahal burung gagak ini adalah burung yang patuh sebenarnya saudara. Sekalipun dia ini adalah pengen atau hobi suka makan daging, tetapi dia tidak makan. Karena dia tahu diri, karena ini adalah untuk Nabi Elia. Itu mujizat saudara. Ternyata untuk menolong seseorang, cara Tuhan menolong seseorang saudara, bisa juga dia pakai itu siapapun, baik itu binatang maupun juga manusia. Coba lihat burung gagak. Pernah ada burung gagak saudara yang kirim makanan? Pernah ada? Ada? Tidak. Jarang ada ya. Ada burung puyuh atau apa? Ya, kita belajar dari burung gagak saudara ya. Dia tidak ambil jatahnya orang. Amin. Sekalipun kita itu mau itu makanan, kita ambil, jangan ambil jatah orang. Karena itu bagian orang tersebut yang kita kirim. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Elia. Dia mengerjakan tugasnya dengan iman. Dia melakukannya bagiannya yang terbaik. Jadi pada hari ini saya mengajak saudara bahwa jangan punya mental mujizat, tapi punyalah mental ketaatan. Mental mujizat saudara seperti begini contohnya. Ada anak yang berkata, "Mama, besok kita makan apa?" Tuhan sudah sediakan. Tuhan pasti akan berkati, masih ada mujizat kok. Ketika anak satu berkata, "Mama, kita makan apa?" Tapi mama bilang, "Kita berusaha, kita cari dulu, kita bekerja supaya kita makan." Maaf kata, karismatik lebih suka mental mujizat. Betul?
Mana yang saudara pilih? A, dia sakit, dia hanya mengadakan mujizat. Tetapi kalau B, dia sakit tapi dia menjaga pola makannya, dia menjaga pola tidurnya, dia menjaga makanannya, saudara. Mana saudara pilih? Bagian B. Bukan berarti ya mujizat tidak perlu ya. Kalau mujizat saudara itu sesekali lah, boleh lah. Contohnya kita ini adalah orang, kalau kita makan daging banyak, kolesterol. Kita sudah tahu kita akan nanti begini, kita makan daging banyak. Nanti kamu sakit, ada Tuhan. Masih ada mujizat. Betul masih ada mujizat. Tapi mereka bilang ini orang ini kelewatan. Dia sudah tahu dia itu nanti sakit makan daging itu. Contohnya di sini tidak ada ya, hanya contoh saja ya. Tapi kalau kita tahu akan begini kita, ya makan daging ya seperlunya saja, begitu. Karena punya mental mujizat. Memang mujizat masih ada. Memang Tuhan menyembuhkan. Masih ada. Mujizat masih ada. Tapi saya mau bilang bahwa contohnya kalau ke gereja. Kalau saudara di sini datang di sini cari apa? Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan. Jangan mujizat. Jangan salah nanti tangkap dan salah paham ya. Kalau kita sudah mencari pribadi Tuhan Yesus, seperti di Matius 6:33, dikatakan apa adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah janjinya apa? Maka semuanya akan ditambahkan. Yang kita cari dulu apa? pribadi Tuhan Yesus. Ketika kita sudah cari pribadi Tuhan Yesus, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan tahu. Tetapi kadang-kadang saudara kita lebih suka janji Tuhan. Kita suka janjinya, tetapi kita tidak suka beri. Kenapa? Karena kita malas tahu. Karena kenapa? Kadang-kadang kita berpikir, hamba Tuhan mengatakan begini, Tuhan ada bersama kita. Langsung cuma berarti Tuhan bersama kita, berarti nggak usah lagi. Tuhan akan memberkati kita, berarti nggak usah lagi saya bekerja. Saya duduk saja, diam saja di rumah saja. Ada berkat. Kenapa? Karena kita hamba Tuhan. Saya mau katakan bahwa puji Tuhan, pada kita doa syafaat, doa malam, kita membahas Alkitab. Bukan hanya khotbah saja. Kita bahas lagi supaya kita tahu berkat Tuhan itu, karena kadang-kadang berkat itu kita berpikir bahwa hanya uang. Ternyata berkat itu tidak hanya berbicara tentang materi, tidak. Tidak hanya berbicara tentang materi. Ya, jangan punya mental mujizat, tapi punyalah mental yang namanya taat. Ingat, Tuhan mau kita taat. Dalam ketaatan saudara, Tuhan menguji kita. Siap diuji oleh Tuhan? Amin. Amin. Nah ingat, cara Tuhan memberkati seseorang adalah dia menangkap pesan di Tuhan. Seperti Nabi Elia, dia menangkap pesan Tuhan dan perintah Tuhan. Setelah dia pegang atau dia tangkap pesan Tuhan itu, saudara, janji Tuhan itu adalah Tuhan langsung uji Nabi Elia. Ujian Elia, saudara, ketika dia bertemu dengan Raja Ahab, itu ujian sekali. Karena kenapa? Saya ulang sekali lagi.